Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusalla wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Jadi kita ini hidup kita ini sudah ditentukan oleh Allah. Sudah ditentukan oleh Allah. Allah yang menciptakan dan Allah yang membuat peraturan. Allah yang menciptakan nafsu dan Allah tahu cara mengatasi hawa nafsu. Allah yang mencipta akal dan Allah tahu bagaimana supaya orang melaksanakan akal. Sebab nafsu sama akal ini kadang-kadang bisa bertentangan, bisa berteman juga. Nafsu itu ada 4. Nafsu lawamah, nafsu ammarah bisu yang pertama. Nafsu yang mengajak keburukan. Ini semua dari presiden dan rakyat punya nafsu. Ini nafsu ini dikasih ke Nabi Yusuf. Ammarah bisu. Illa ma rahimah rabbi, kecuali orang yang mendapat rahmat Allah. Nabi Yusuf itu masa waqala qatil abwab, pintu udah dikunci. Dia ada di dalam. Sama perempuan tercantik di kota itu. Namanya Siti Zulaiha. Itu istrinya raja Pak itu. Mana ada raja mau kawin sama perempuan gak cantik. Pilih satu negeri itu paling cantik, itu yang dinikahi, diambil sama dia. Siti Zulaiha namanya. Masya Allah. Itu kalau ngelihat Siti Zulaiha, makin cantiknya, kayak poklean bidadari ada di bumi, kayak begitu. Nabi Yusuf juga begitu. Kalau bapak lihat wajah Nabi Yusuf itu, waduh, itu sampai perempuan tangannya terajang-rajang, terpotong-potong, jari-jarinya gara-gara melihat Nabi Yusuf. Yusuf itu. Nabi Yusuf bukan Yusuf yang ini. Ini hampir aku nama lah. Saking gantengnya Nabi Yusuf, kayak apa itu Nabi Yusuf? Diadili itu kan. Coba lihat dari mana bajunya koyaknya, dari belakang apa dari depan? Kalau dari depan berarti Yusuf yang dicakar-cakar sama perempuan itu. Kalau dari belakang, ya kan? Yusuf enggak. Kalau ya dari belakang berarti Yusuf yang dicakar-cakar oleh perempuan. Kalau dari depan, ya kan Yusuf ya yang mau kan begitu. Ternyata itu sobeknya dari belakang. Dari depan. Enggak, jadi berarti Yusuf yang dikejar-kejar. Yusuf lari kemana-mana. Kabur. Karena Yusuf ini perempuan walaupun tercantik tapi lebih ganteng lagi Nabi Yusuf. Jadi waktu diadili gitu kan sama di depan raja, ya udah deh, nggak usah repot-repot deh, panggil aja Yusufnya ke sini. Kata perempuan itu dipanggil. Begitu lewat Yusuf, itu perempuan lagi motong-motongin apa itu, habis jari-jarinya putus. Nggak berasa, saking cantik gantengnya Nabi Yusuf ini. Makanya nafsu la'amaratun bisu itu diberikan kepada Nabi Yusuf, orang kayak dia. Yang kedua nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini kalau ketemu sama kiai kayak kiai, kalau ketemu sama gangsternya kayak gangster lagi. Nah itu kadang-kadang. Nah, apa namanya, iman suasana. Nafsu ketiga nafsu musawilah. Musawilah ini luarnya kayaknya banget, tapi dalamnya keropok, munafik. Nah ini juga nggak bagus. Yang keempat nafsu mutmainnah. Ini nafsu yang tenang. Inilah nafsu yang bisa menyelamatkan manusia. Bahkan Allah perintahkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, Jiwa yang tenang. wahai jiwa yang tenang. Ya kan, sembahlah Tuhanmu. Nah, kau ridho, aku pun, Allah pun ridho, dan masuklah ke dalam golongan hambaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutlah cara hidup Muhammad. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke surgaku.
Masya Allah. Itu perintah Pak, amar itu. Masuklah ke surga. Jadi wajib masuk surga. Wajib masuk surga. Gimana tuh? Ya kan? Ada juga yang wajib masuk neraka. Tapi kalau yang ini wajib masuk surga. Jadi dari 4 nafsu di dalam diri manusia hanya 1 yang mengajak ke surga. Yang 3 ini ajak ke neraka. Jadi hawa nafsu ditambah lagi bad habit, kebiasaan jelek, budaya. Setan. Nah, ditambah lagi setan udah oke. Setan ini aneh, enggak pernah diundang, hadir terus. Ini banyak nih setan ini sekarang di sini. Cuman kita nggak kelihatan sama setan, dia lihat kita. Itu kehebatan setan. Dan dia udah doa sama Allah, jadikan saya ya Allah yang tertangguh, umurku sampai nanti nggak mati-mati. Boleh? Biar aku goda ini manusia, biar banyak rombongan ke neraka. Coba niatnya itu aja udah salah. Aku akan goda manusia dari kanan, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Dari depan masa depan. Ya, dari kanan berita-berita yang kebaikan-kebaikan. Dari kiri ini pengalaman-pengalaman yang lalu. Dari belakang ini cerita-cerita dia, kehebatan dia. Kecuali katanya illa ibadukal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Itu yang selalu atas lihat bawah. Atas lihat kepada Allah, bawah lihat kubur. Orang yang selalu hatinya bergantung kepada Allah dan selalu ingat mati, itulah yang tidak bisa digoda oleh setan. Udah jelas ya siapa musuh kita ya. Inna syaitana lakum aduwwum fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu bagi kamu adalah musuh. Fattakhiduhu aduwwa. Letakkan dia pada posisi musuh. Setan diikram, innalillahi wa inna. Setan ditoleransi, enggak boleh. Setan harus letakkan pada posisinya sebagai musuh. Fattakhiduhu innama yad'u isbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena setan itu selalu mengajak kamu supaya kamu masuk kepada neraka sa'ir. Masya Allah, kerjanya setan kayak begitu. Kerjanya setan itu kayak begitu. Makanya kalau orang-orang yang sudah syahadat, ada alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna bil ardh. Ulaika humul khasirun. Orang-orang yang sudah berjanji setia. Berjanji setia kepada Allah, udah syahadat. Aku berjanji bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Itu janji setia. Tetapi apa yang terjadi? Wa yaqta'una ma amara Allah bihi. Mereka memutuskan perintah Allah terhadap janji itu. Apa janjinya? Ayyus sholat, supaya disambungkan. 2 jam setengah itu. Syahadat ini harus disampaikan kepada orang. Ayyus sholat itu disambung. 2 jam setengah itu. Kalau nggak disambungkan itu, mereka berarti wa yufsiduna fil ardh. Mereka pasti buat kerusakan di muka bumi. Orang yang tidak mendakwahkan kalimat thayyibah, tidak jauhlah, tidak 4 bulan, tidak 1 tahun, tidak 1 bulan, 3 hari, 40 hari, berarti dia memutuskan kalimat thayyibah yang sudah dijanjinya kepada Allah. Dan mereka pasti yufsiduna fil ardh, merusak di muka bumi. Ya, buktinya sekarang sudah. Ini hadirin sekalian, makanya kita perlu 6 sifat. 6 sifat ini jangankan 6, 1 aja nggak diterima. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tanpa ini nggak diterima kita. Salat awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah salat. Insya Allah nggak diterima juga kalau salatnya nggak benar. Ilmu man amila amalan laisa lahu fi amrina fa huwa raddun. Siapa yang beramal satu amalan tapi nggak ada yang dicontohkan, raddun, ditolak. Zikir gitu juga. Orang yang berzikir adalah seperti orang yang hidup. Orang yang tak jadi seperti orang yang mampus. Orang mati. Berarti orang yang nggak berzikir, berapa banyak orang mati sekarang, mayat-mayat berjalan. Allahu Akbar. Anak corona. Ikramul muslimin begitu juga. Nanti di hari kiamat ada orang yang apa? Bangkrut. Masya Allah. Siapa mereka? Ya Rasulullah. Mereka itu
beribadah, beramal, tetapi sering menyakiti saudaranya. Oh, ya Allah. Maka itulah orang yang bangkrut di hari kiamat. Amalnya banyak, tapi amalnya itu ngebukin dia di akhirat. Apalagi sedikit. Apalagi nggak ada amal, apalagi sedikit. Jadi ikramul muslimin ini fardu ain. Makanya kita wajib muliakan ulama, wajib hormati orang yang lebih tua dari kita, wajib menghargai orang yang sepantar dengan kita, wajib menyayangi orang yang lebih muda dari kita. 4 ini sekarang nggak ada dalam umat. Orang hari ini egois, mau sendiri-sendiri, takut sama virus aja udah nggak mau salaman. Coba lah, Allah wala quwata illa billah. Padahal dari dulu virus nggak pernah bikin mati. Yang bikin mati itu adalah apabila ajalnya udah sampai. Mau kena virus, mau nggak kena virus, kalau sampai ajal pasti mati. Makanya saya bukan antivirus, sebab saya dia nggak lihat juga virusnya ada di mana. Iya kan? Seperti Tapi apa? kita tidak mengundang, kita tidak takut mati, tapi jangan sombong pada kematian. Nggak boleh. Kita tidak takut penyakit, tapi jangan sombong kepada penyakit. Kita boleh asbab, berobat, pergi ke dokter. Kalau Rasulullah ya lain. Kalau Rasulullah itu tibun nabawi. Kalau udah batuk-batuk tuh air hangat itu wajib. Allah. Bismillah. Jadi ke-6 sifat itu satu aja nggak ada, tidak sah. Sifat yang kelima, tashihun niat, perbaiki niat kita supaya mencapai derajat ikhlas. Karena kita belum ikhlas. Kalau udah ikhlas itu udah di surga. Kita belum ikhlas, cuman memperbaiki niat kita sudah supaya sampai kepada derajat ikhlas. Ikhlas itu apa? Kata Imam Ghazali, ikhlas itu sampai-sampai dia yang orang beramal itu gak ingat bahwa dia udah beramal. Itu tanda ikhlas, kata Imam Ghazali. Yang kedua katanya, orang ikhlas ini katanya setan gak sempat goda dia, kecele aja. Yang sangat penting bagaimana caranya menanam ikhlas. Nah itu sudah, ya nanti akan sampai ke situ. Jadi orang ikhlas ini setan aja itu nggak sempat goda dia, kalah trik setan sama orang ikhlas. Karena orang ikhlas ini apa-apa itu diserahkan kepada Allah. Gua sih kalau bukan lo, gua nggak bisa nih. Ini setan masuk. Apalagi kalau bukan gua nih madrasah nggak jadi, ini masjid nggak dibangun. Itu temennya setan dia. Tapi kalau dia bilang saya nih nggak ada apa-apanya, semua itu Allah. Yang bikin kaya Allah, yang bikin masjid Allah. Setan itu kabur itu, patah tulang rusuknya. Allah. Kalau kita azan, setan terkentut-kentut, masuk ke toilet. Itu baru teriak. Bagaimana kalau kita datang ke tempat gembong-gembongnya setan? Hancur lebur itu setan. Hati-hati, ada karkun 4 bulan datang. Ada kiai keluar 1 tahun. Siapa itu? Dari Madura. Habis itu. Semua setan kumpul. Mundur. Apa bedanya umat bin Khattab? Itu hari mulai. Kalau dai ini di mana-mana ditakuti oleh setan. Karena dia udah tahu inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena setan itu mengajak kamu supaya kamu kumpul di neraka sa'ir. Loh, Allah cari rombongan kok ke neraka. Apa nggak hebat itu setan nyari rombongan ke neraka biar banyak temennya. Iya, satu-satunya nabi yang risau sama setan, sama iblis itu Nabi Isa ibnu Maryam. Dia berdoa, ya Allah, aku kasihan lihat setan iblis ini. Ya Allah, kok dia harus lama, bisa nggak dia ya Allah ya keluar lagi dari api neraka ya Allah, ampuni dia dosanya ya Allah. Allah bilang bisa asal dia mau ya bisa. Sampaikanlah kepada iblis ya kan, kepada iblis, wahai iblis, aku sudah berdoa kepada Allah, bisakah engkau katanya enggak kekal di neraka katanya. Ya Ram, tapi jangan kekal, satu saat masih masuk surga lagi. Kok kelamaan di sana kan nggak enak kan gitu. Ya. Bisa, mau kok? Ya mau.
depan apa dulu? Perintahnya apa dulu? Disampaikan lagi kepada Allah. Ya Allah, apa ya Allah perintahnya kepada iblis? Sama perintahnya dulu juga, suruh sujud kepada Adam. Balik lagi ke bumi, ya Nabi Isa alaihissalam bilang, wahai iblis, ya udah kata Allah bisa. Perintahnya sama waktu di sana dulu di sorga. Perintahnya kamu suruh sujud pada Adam kan gitu. Wah nggak mungkin lah orang matinya aja, hidupnya aja gua nggak mau sujud, apalagi matinya katanya. Coba. Nambah sombong lagi. Masih hidup aja gua nggak mau sujud sama dia, sama Adam. Apalagi sekarang Adam udah nggak ada, gua suruh sujud sama dia. Boro-boro, nggak usah ya. Itulah iblis biar tahu bapak. Itulah iblis. Padahal Nabi Isa itu mendoakan, ya bisa nggak? Apa susahnya kan sujud itu kan bukan berarti sujud kepada Adam, itu berarti sama-sama dengan sujud kepada Allah. Itu hanya liyukrimuhu, untuk memuliakan. Karena, tapi dia bilang, lima adalah tasjud. Kenapa kamu nggak mau sujud Adam? Anak khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Lebih kata-kata lebih baik, inilah hati-hati ya. Sampai kata gue lebih bagus dari dia. Setan iblis itu, anak buahnya itu. Ketua umumnya itu adalah iblis. Ini anak umumnya, anak-anak buahnya banyak sekarang. Iya. Makanya waktu itu dibilang anak khairun minhu. Kenapa kau bilang anak khairun minhu? Khalaqtahu min nar wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Menurut pandangan dia, ini radikalisme, rasionalisme. Menurut pandangan iblis, api itu lebih mulia daripada tanah. Dia nggak tahu bicara di depan siapa. Bagi Allah mau api, mau tanah, mau langit itu semua makhluk. Iblis ya Allah. Makanya jangan jadi orang liberal kayak iblis. Pakai logika. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Anak khair, aku lebih baik dari dia. Kok suruh sujud? Enak aja, boro-boro kalau bahasa kita. Itu Pak kerjanya iblis. Makanya 6 sifat ini hadis yang mulia kalau tidak ada. Kalau ikhlas itu tadi sekali aja. Kalau istikhlas tidak pernah tidak ikhlas. Nah, kalau ikhlas itu sekali ikhlas. Tapi kalau istikhlas terus menerus dalam segala keadaan, dalam segala upaya, dalam segala bencana, dia selalu istikhlas kepada amal, kepada Allah. Jadi kalau orang nggak punya sifat ikhlas, ya ditolaklah amalannya, tidak karena Allah, karena yang lain. Sifat yang keenam, dakwah wa tabligh, mendakwahkan dan mentabligkan. Jadi pekerjaan dakwah ini bukan pekerjaan kita, pekerjaan Allah. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu mengajak kamu ke daris salam. Daris salam itu surga. Rasul juga begitu. Wa rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum, dan Tuhanmu mengajak kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. Surat Al-Hadid. Wal takum minkum ummatu yad'una ila khair, dan kamu jadilah sebagai umat yad'una ila khair. Jadi yad'u, Allah yad'u, Rasul yad'u, umat yad'u, sama. Bahasanya sama persis. Yad'u itu adalah bahasa Arab yang berbentuk mufrad tetapi dalam bentuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu mustamirrun fil a'mal, terus-menerus diamalkan dari sekarang sampai akan datang. Kalau bahasa Inggrisnya present future tense. Iya, present future tense. Kalau present continuous tense itu lain lagi. Present future. Sekarang dan terus menerus sampai yang akan datang. Nggak berhenti. Nggak cukup 40 hari. Nggak cukup 40 hari. Hidup pun nanti niat lagi sampai hari kiamat. Untuk generasi kita diteruskan. Makanya, jadi Allah yad'u ila daris salam, war rasul ya'tukum yad'ukum litu'minu bi rabbikum, wal takum minkum ummatun yad'una ila khairin wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Habislah kau. Jadi kalau enggak kita amalkan yad'u ini, kita ngaku umat siapa? Jadi kalau sifat keenam ini enggak diamalkan, hadiah mulia, hati-hati hadiah mulia.
Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Saya pernah dengar bayannya seorang maulana ini Zumuddin, dia bilang hadhihi sabili, ini aneh katanya bahasa ini. Hadhihi ini kan muannas. Kalau hadza ini untuk laki-laki, kalau hadhihi ini untuk perempuan. Sabil ini adalah laki-laki. Kalau perempuan itu sabilati pakai tamar butoh katanya. Kenapa kok ini perintahnya perempuan tapi kok ini untuk laki-laki? Ternyata dia bilang dakwah ini laki-laki tapi membawa sifat-sifat perempuan. Masya Allah. Jadi dakwah ini kerjanya laki-laki cuman membawa sifat-sifat perempuan. Harus sabar, harus tabah, harus mendahulukan. Coba sifat ibu itu gimana? Sifat ibu itu wahnan ala wahnin, hina di atas hina, itu menghinakan diri di atas kehinaan lagi. Itu ke seorang ibu sama anaknya sabar banget, Pak. Ya, kalau malam-malam tidur, Pak, itu kalau anaknya kalau anaknya tidur, ya? Bukan, kalau bapaknya hadap kiri, anaknya nangis. Tapi kalau anaknya hadap kanan, bapaknya yang nangis. Iya, rebutan. Iya. Cocok. Iya. Makanya orang Batak bilang, "Ketaba tadi malam kau subit susuku," katanya. Sampai nangis. "Siapa yang nyubit susu kau?" katanya. Rupanya susu itu cucu. Jadi salah ngomong orang Batak. Susu dibilang cucu, dibilang susu. Kau cubit cucuku tadi malam sampai dia nangis. Rupanya susu yang cubit. Ya nggak boleh dicubit cucu, karena cucu dicubit dia akan nangis. Jadi wahnan ala wahnin, hina di atas hina seorang ibu. Jadi kalau dia ngadap kiri, anaknya nangis. Kalau ngadap kanan, bapaknya yang nangis. Kasihan itu ibu. Begitulah sifat ibu dibawa ke dalam dakwah. Sabar, tabah, mendahulukan, berhikmat, ikram. Sampai dia sendiri nggak bisa. Kadang-kadang makan maaf, campur kotoran, dikencingi anaknya, dia diem aja ibu. Biarin nggak apa-apalah. Tetap sayang kepada anak. Kita juga begitu. Dakwah ini bagaimanapun keadaan hamba Allah yang sekarang, bagaimanapun orang itu maksiatnya kepada Allah, tetap sayang kepada mereka. Waktu saya bawa 4 jenderal, Jenderal Arif, Jenderal Anton, Jenderal Sugiarto, nih masih hidup orangnya. Jenderal itu yang namanya yang Densus. Siapa nih bosnya beliau nih? Densus 88. Surya Dharma. Bawa ke Tonggi 4 orang. Ketemu Maulana Sa'ad. Tadinya Maulana Sa'ad nggak mau terima tamu. Begitu saya laporkan kepada Khadimit, ini jenderal dari rombongan Indonesia, langsung pada saat terima, yang lain cancel tapi ini masuk. 20 menit Pak di ruangan Maulana Sa'ad di Tonggi Istimewa tahun 2015. Saya saksi hidup. Apa kata waktu itu Maulana Sa'ad memberi target. Dia baca ayat di surat Al-Anfal, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kamu persiapkanlah semampu kamu kekuatanmu untuk mereka. Kalau kita selama ini kekuatan kita pikir senjata, ya kan, bedil, kuda. Ternyata itu bukan, katanya. Lahum itu bagi mereka itu hidayah. Jadi kalau kamu sekarang kannya perang, kalau kamu perang katanya, niat menghancurkan orang kafir, kamu perangi mereka mati semua, masuk neraka, gagal dakwah. Gagal nggak dakwah? Gagal. Kalau dakwah ini menghasilkan orang masuk neraka, ngapain dakwah? Makanya dakwah ini menghasilkan hidayah. Wallahu akbar. Paham tuh jenderal-jenderal. Itu jenderal kan megang senjata semua kan, selama ini kan mau membunuhi orang kan. Kalau pasukannya itu kan tentara terlatih, pelatihnya dari Amerika, sudah setiap pasukan di sana itu sudah ada ini yang bisa terbang itu pakai apa? Pakai rudal itu pesawat peluru kendali, pakai Scott. Jadi dia bisa ngejar pesawat terbang. Begitu. Nah waktu saya di Pakistan itu, di Afghanistan kan terjadi penembakan. Jadi waktu pas penembakan tuh orang-orang Taliban itu adalah santri-santri hafiz Quran. Itu yang bikin amalan di sana. Di Afghanistan itu mereka di balik-balik bukit, di masjid-masjid bikin amalan aja, nggak perang. Bikin amalan aja, berdoa kepada Allah. Jadi waktu pas
ini Uni Soviet ini sudah mau membantai sini, tapi dengan instruksi di atas. Di pasukannya dua, pasukan di atas dan pasukan bawah. Pasukan atas ini pemimpin. Jadi kalau misalnya ada instruksi bawah pukul, kalau nggak pukul jangan pukul dulu gitu. Terbang. Tiba-tiba nih di bawah sudah terjadi penembakan. Iya kan? Wah, ini berarti musuh kita ini dari Amerika. Kan gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Pukul, dipukul habis di bawah. Tahu nggak yang dipukul itu? Tentaranya sendiri. Tentaranya sendiri, habis tentaranya sendiri, sudah bermatian tentaranya sendiri, barulah merdeka Afghanistan. Merdekalah Afghanistan, dikembalikanlah semuanya kepemimpinan kepada Afghanistan. Lahirlah yang namanya Hekmatyar, lahir yang nama semuanya faksi-faksi. Tapi belakangan datang Amerika, dikasih bocoran lagi. Dikasih jabatan, dikasih macam-macam. Kalau udah jabatan, mau kena jabatan, masuk lagi liberal. Akhirnya bioskop dibuka lagi, ya kan, macam-macam dibuka lagi. Berantem ini sesama faksi, kepingin kedudukan. Sampai sekarang terjadi seperti itu. Itu yang terjadi. Makanya hadirin mulia, dakwah ini hadirin mulia adalah untuk mencapai hidayah. Kalau kita baca kitab Bukhari, di dalam kitab Bukhari itu ada satu babnya itu bab jihad. Bab jihad itu ada 13 tahap. Tahap terakhir itu kital. Jadi jihadnya 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ke-13 itu kital, perang. Hari ini kita balik, perang dulu di atas, baru jihadnya di belakang. Jahat jadinya. Makanya orang sekarang nafsu bunuhin orang kafir. Berarti tidak tertib itu namanya. Nah itulah. Jadi dia itu niat bunuhin orang kafir. Nauzubillah min dzalik. Emang orang kafir kita yang bikin? Bukan, orang kafir itu bikinan Allah supaya orang beriman punya kerja. Allah. Diciptakan orang kafir sama Allah itu supaya orang Islam ini ada kerja. Supaya sama-sama masuk surga. Masya Allah. Kita bodoh banget ya? Udah bodoh banget lagi. Iya. Jadi tahap pertama jihad itu, misalnya mengangkat duri dari jalan. Kita lihat ada duri itu. Wah, ini kalau biarin di sini nanti orang lewat keinjek kakinya jadi luka. Dengan niat begitu itu sudah jihad. Terus kita pulang ke rumah bawa harta yang halal kepada anak istri, itu sudah jihad. Sebab kata Nabi, barang siapa ada setetes di dalam darahnya mengalir satu barang yang subhan. Subhat Pak, subhat itu masih ragu-ragu. Kalau yang haram udah jelas, ini subhat enggak jelas, ragu halal apa enggak. Subhat aja udah tidak diterima amal ibadahnya 40 hari. Kalau ada barang subhat ngalir di darah kita, udah enggak terima amal ibadah 40 hari. Coba bayangkan. Makanya kalau kita ada subhat begini, kalau kita ragu-ragu, kata Nabi di dalam usul fikih, da' ma yuribuka ila ma la yuribu. Nah ini kaidah. Tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Maka kalau kita ragu-ragu, udah tinggalin aja. Lebih baik seperti itu daripada kita tempuh keraguan. Bisalah makan halal ya. Jangan kasih anak istri kita barang yang haram, apalagi barang riba. Riba ini masya Allah, satu orang makan riba sama dengan menzinai ibu kandungnya 37 kali. Tobat Pak, sekarang tobat juga sekarang. Nah, tapi saya gimana Ustaz? Saya ini kan rekening bank. Itu anta mazlumin. Orang yang terzolimi. Sekarang nih orang-orang Islam udah terzolimi semua. Naik busway aja mesti pakai kartu, coba. Dan belinya harus 20.000, padahal dipakai 3.500. Sisanya itu ngendep di bank dia, coba. Kita pakai nggak pakai itu duit udah jadi punya dia, coba. Jadi orang Islam sekarang terzolimi. Orang terzolimi ini dosanya ditanggung oleh yang menzolimi. Dosanya ditanggung. Kita kan nggak mau begitu. Kalau dia mau jujur, ya silahkan bebas dong. Yang mau pakai kartu, yang mau pakai uang cash harusnya kan begitu. Ini enggak, semua wajib pakai kartu. Berapa ratus ribu orang di Jakarta yang naik busway, berapa ratus ribu orang yang naik komuter, itu apa namanya, naik kereta gitu juga. Berapa ratus ribu orang harus pakai kartu. Masya Allah. Nah ini hadirin mulia. Jadi keadaan sekarang ini orang Islam sudah mazlumin.
Makanya muamalah kita benarkan. Di samping 6 sifat itu 5 perkara. Imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah. Baru lahir namanya akhlak. Imaniyah, ubudiyah, hablum minallah. Iman dan ibadah adalah hubungan baik kepada Allah. Sedangkan muamalah, muasyarah, hablum minannas. Muamalah itu utang piutang, simpan pinjam apa dagang dan lain sebagainya. Muamalah. Kalau muasyarah itu hubungan antar manusia. Teman sama teman satu kantor, kalau saya satu marga, kalau bapak sama-sama orang Madura, kalau ini satu pekerjaan, itu namanya asyirah, orang-orang yang terdekat dengan kita. Nah, jadi itu hablum minannas. Jadi hablum minallah 2, hablum minannas 2 seimbang, baru lahir yang namanya akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak itu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk sempurnakan akhlak, kata Nabi. Jadi aku bukan diutus untuk sempurnakan rumah, untuk sempurnakan mobil, untuk sempurnakan anak istri, bukan, untuk sempurnakan akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak itu sempurnanya imaniyah, ubudiyah, muamalah dan muasyarah, baru lahir namanya akhlak. Jadi akhlak itu enggak ujuk-ujuk, enggak otomatis. Oh, dia akhlaknya bagus tuh walaupun enggak sholat. Lah, saya bahagia. Justru enggak sholat itu enggak berakhlak. Kan kita kadang-kadang gitu, dia baik tuh sering ngasih uang sama saya. Lah, baik kok ngasih uang. Baik itu hubungannya bagaimana dia berakhlak kepada Allah. Paham enggak ya? Itu hadirin mulia. Jadi kita 6 sifat ditambah lagi akhlak. Nah, inilah sebenarnya. Makanya kalau kita misalnya bekerja dalam tadi kata Pak Kia itu, kita ini adalah apanya? Bekerja apa? Kerja dan amal. Bekerja, usaha atas amal dan beramal, ya. Kerja agama, Kerja amal agama. Kerja Agama, amal agama. Kerja agama dan amal agama. Jadi kalau kerja agama ini, yaitu kerja agama ya dakwah, nggak ada lagi. Apa kerja agama? Segala sesuatunya yang berhubungan dengan dakwah itu kerja agama. Apakah dia musyawarah? Musyawarah itu kan asbab hidayah. Apakah dia ta'lim? Ta'lim asbab hidayah, asbab hidayah. Fatimah binti Khattab gara-gara ta'lim asbab hidayah. Umar masuk Islam. Masya Allah. Ta'lim rumah juga asbab hidayah. Jauhlah satu lebih lagi. Asbab hidayah. Jauhlah 2. 3 hari setiap bulan. Semua itu asbab hidayah. Nah, kalau kita amalkan itu, maka barulah nanti. Dan amal kita ini juga, amal-amal kita ini ada 2. Amal infiradi, amal istimai. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib satu kaum sehingga masing-masing pribadi memperbaiki dirinya. Oh, hebat itu. Ini benar-benar ini. Jadi yang rusak satu kaum itu terdiri dari individu-individu. Nah, kalau ini dibilang kaum, kalau ini individu. Jadi Allah tidak akan mengubah nasib kaum, satu komunitas, satu masyarakat, sehingga setiap pribadi mereka memperbaiki diri mereka masing-masing. Amal infirad. Makanya sempurnakan amal infiradi. Kekuatan amal infiradi inilah yang menjadi kekuatan jamaah. Allah, saya udah infiradi aja, ngapain makan kan lumayan. Nah, itu bukan amal infiradi. Kalau makan itu amal istimai. Nah, kalau dia baca Quran, dia zikir, itu amal infiradi. Salat sunnah amal infiradi. Ya kan, qiyamul lail amal infiradi, sedekah amal infiradi. Nah, itu disempurnakan sama dia, sehingga kalau setiap individu, setiap infiradi mengamalkan seperti itu, maka sempurnalah amal istimai. Baru istimai itu mau ditaskil berapa aja kuat. Itu kembali kepada ayat subhanalladzi khalaqal azwaj semuanya. Iya. Subhanalladzi khalaqal azwaj kullaha mimma tunzil min anfusihim wa mimma la Intikoli makomi. Intikoli dan infiradi istimai. Infiradi istimai. Sama. Allah. Jadi kalau kita mau betul amalan kita ini, kita masing-masing kuatkan amalan kita, dan amalan kita ini nanti akan menjadi kekuatan istimai amal. Terus ayat tadi itu Ustaz, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu minimal 1 tahun. Itu minimal 1 tahun. Untuk merubah ya, keadaan. saya ulang lagi ayat yang dibaca tadi. Ya,
Qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Awalam Apabila Ibrahim wa meminta wa kepada Allah, meminta kepada ya kaifa tuhyil maut, bagaimana engkau menghidupkan yang mati ya Allah. Coba itu Ibrahim nanya tuh aneh tuh, bagaimana cara menghidupkan yang mati. Dijawab sama qala awalam tu'min, Ibrahim, kamu nggak percaya aku bisa menghidupkan yang mati? Qala bala, betul aku percaya. Walakin, lihat pakai walakin. Tapi lihat mainnya kalau biar aku lebih tenang lagi. Allah, sama aja belum yakin. Itu kelas Ibrahim, Pak. Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah. Tapi imannya juga masih begitu, masih nanya lagi, masih kepengin tahu. Emang nggak yakin dia Allah bisa menghidupkan yang mati? Yakin, tetapi mau supaya lebih tenang hatiku ya Allah. Nggak goyang Oke, lagi. akhirnya apa? Dikasih kerja. Dikasih kerja. Qala fakhudh arba'atan minat tayr. Sekarang kamu ambil 4 ekor burung. Fasurhunna, kamu belah-belah burung itu, cincang-cincang. Fasurhunna ilaika, kamu belah-belah cincang-cincang. Kemudian Fasurhunna ilaika summa ja'ala kulli jabal minhu. Kemudian kamu taruh itu di setiap jabal, di setiap gunung satu bahagian. Kan ada 4 bagian tuh. Satu bagian gunungnya itu Pak, bukan 4 penjuru lah. naik ke atas gunung, pulang lagi ke atas gunung, ke bawah gunung. Jadi 1 bulan, 4 gunung, 4 bulan Pak. 4 bulan, 4 gunung ke gunung. Sudah itu menunggunya itu tadi 4 bulan lagi itu sudah itu mecah-mecah. Akhirnya 3 kali 4 bulan Pak. Jadi 1 tahun itu pekerjaan gara-gara kepingin mau melihat bagaimana cara menghidupkan yang mati. Makanya kita jangan ngeyel sama Allah. Disuruh gini masih lagi gini, dikasih kerja sama Allah. Masih setahun berarti. Nah, berarti setahun. Kalau enggak setahun enggak terbuka lebar Pak itu. Makanya kalau di Pakistan itu walaupun orang awam sudah boleh keluar 1 tahun. Karena untuk membuka apa ini. Bahkan di Pakistan itu sudah ada jamaah tawakal. Jadi dia itu enggak bawa apa-apa. Enggak bawa dompet, pokoknya kosong aja. Dan dia jalan karena Allah aja, hidup mati di tangan Allah. Jamaah tawakal. Nah itu pilihan Pak. Jadi dia berangkat selama 1 tahun enggak bawa apa-apa. Enggak kan kalau kita kan masih bawa itu apa namanya roti yang itu, bawa itu namanya minyak wangi. Dia enggak bawa apa-apa dia. Jamaah tawakal. Ini ada lagi jamaah dibawa waktu saya di Bangladesh. Pas bayang begini, datang 1 orang. Saya Ustadz baru pulang dari Amerika. Saya 27 tahun di sana. Di Amerika itu ada apa namanya? Ada istimewa di Republik Arkansas. Di tempatnya siapa? Di tempatnya Bill Clinton. Waktu itu Bill Clinton masih presiden. Jadi katanya waktu apa itu katanya banyak orang masuk Islam gara-gara orang jauh lah. Orang jauh. Jadi kata presiden, ini kenapa orang banyak masuk Islam? Itu orang yang jenggot-jenggotan itu. Kalau gitu, kalau mereka ada tangkap buang. Gak usah tanya-tanya. Rupanya ada yang lagi jauh lah ke pasar-pasar, udah lihat dari helikopter ditangkap, dibuang ke gunung Pak. Dibuang ke gunung. Wah, udahlah waktu jalan ke sana kemari. Sampai jamaahnya bilang, Amir, udahlah kita masing-masing aja. Jangan sampai tetes darah terakhir harus kita sampaikan kalimat. Rupanya ada sampai ke satu tempat, rupanya di pinggir pantai. Di pinggir pantai itu kok melihatnya itu ada macam-macam kuburan di situ. Ada macam kuburan. Maka dia datang, berarti ada manusia. Begitu datang di situ ternyata di situ dibikin pantai. Rupanya ada ikan lumba-lumba sedang datang ke situ. Datang lumba-lumba itu berdiri di situ, terus berdiri menundukkan badannya gini, minta ditunggangin. Orang ini kemon naik, 1 orang, rupanya kan lumba-lumbanya 8, orangnya 8. Naik ikan lumba tuk sampai ke 1 dermaga. Kalau di sini Priok. Kalau di situ dibuanglah ini orang itu sampai luar itu ke darat. Jadi sampai di situ datang orang-orang di sana, ternyata pekerja kapal. Gos, ada hantu gitu. Rupanya ada di situ ada rohib, ada apa namanya pendeta. Itu bukan hantu,
itu orang suci yang ada di dalam kitab gitu. Orang suci ada di dalam kitab. Kalau dia bukan hantu, panggil. Kamu siapa? Kami ini manusia. Manusia. Ngapain kalian kesini? Kami ini kesini diantar oleh Allah untuk menyampaikan apanya Nabi kami Muhammad. Muhammad? Apakah Muhammad sudah lahir? Bukan, Muhammad sudah meninggal dunia sudah lama. Lah kenapa kalian terlambat? Baru sini. Kami kalau begitu ikut ajaran Muhammad. Masuk Islam 200 orang, sebagian dibawa ke Rewin. Dikasih hadiah sama Rewin, dikasih bayang hidayah oleh Bayi Wahab. Ini hadirin yang mulia amalan ini ya, mudah-mudahan Allah kasih kepada kita. Amin. Jadi jangan ragu lagi Pak. Saya bukan mau mentaskil Pak, kalau ditaskil capek. Bapak udah tahu sendiri bagaimana derajatnya amalan ini. Iya. Salam. Alhamdulillah. 1 tahun. Praktek. 1 tahun. Ya, saya boleh Pak. Tadi ilmu yakin, sekarang prakteknya yakin. Negeri jauh. Negeri jauh. Tawakal tidak bawa bekal. Ada aja bisa aja. Mudah-mudahan ya. Sekarang kita doa terakhir ya, walaupun bagaimana kita doanya yang pentingnya Allahumma antal musta'an alaikal balagh la haula wala quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi nabiyyi ummi Muhammadin sabi anna rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.